tempat nyamanmu, siapin wajah cakepmu. Dapat hadiah yang lo mau, cepat dibikin setuju. Buka rekening.bri.co.id, daftarnya di situ, jangan ragu-ragu. Siapkanlah ID-mu, foto video kecemu, tanpa datang ke bank. Gampang. Siapin setoran awalmu, buka akun Brimomu, beneran tanpa ke bank. Gampang. BRI, buka rekening zaman now. BRI, digital saving. Zaman now, gak kayak gitu. Zaman now, gak perlu ribetin. Zaman now, gak perlu ke bank. Zaman now, gampang. Mantar, BRI digital saving. Buka rekening di sini, di sana, di mana-mana. Cari tempat nyamanmu, siapin wajah cakepmu. Dapat hadiah yang lo mau, cepat dibikin setuju. Buka rekening.bri.co.id, daftarnya di situ, jangan ragu-ragu. Siapkanlah ID-mu, foto video kecemu, tanpa datang ke bank. Gampang. Siapin setoran awalmu, buka akun Brimomu, beneran tanpa ke bank. Gampang. BRI, buka rekening zaman now. BRI, digital saving. Zaman now, gak kayak gitu. Zaman now, gak perlu ribetin. Zaman now, gak perlu ke bank. Zaman now, gampang. Mantar, BRI digital saving. Buka rekening di sini, di sana, di mana-mana. Cari tempat nyamanmu, siapin wajah cakepmu. Dapat hadiah yang lo mau, cepat dibikin setuju. Buka rekening.bri.co.id, daftarnya di situ, jangan ragu-ragu. Siapkanlah ID-mu, foto video kecemu, tanpa datang ke bank. Gampang. Siapin setoran awalmu, buka akun Brimomu, beneran tanpa ke bank. Gampang. BRI, buka rekening zaman now. BRI, digital saving. Zaman now, gak kayak gitu. Zaman now, gak perlu ribetin. Zaman now, gak perlu ke bank. Zaman now, gampang. Mantar, BRI digital saving. Buka rekening di sini, di sana, di mana-mana. Cari tempat nyamanmu, siapin wajah cakepmu. Dapat hadiah yang lo mau, cepat dibikin setuju. Buka rekening.bri.co.id, daftarnya di situ, jangan ragu-ragu. Siapkanlah ID-mu, foto video kecemu, tanpa datang ke bank. Gampang. Siapin setoran awalmu, buka akun Brimomu, beneran tanpa ke bank. Gampang. BRI, buka rekening zaman now. BRI, digital saving. Zaman now, gak kayak gitu. Zaman now, gak perlu ribetin. Zaman now, gak perlu ke bank. Zaman now, gampang. Mantar, BRI digital saving. Buka rekening di sini, di sana, di mana-mana. Cari tempat nyamanmu, siapin wajah cakepmu. Dapat hadiah yang lo mau, cepat dibikin setuju. Buka rekening.bri.co.id, daftarnya di situ, jangan ragu-ragu. Siapkanlah ID-mu, foto video kecemu, tanpa datang ke bank. Gampang. Siapin setoran awalmu, buka akun Brimomu, beneran tanpa ke bank. Gampang. BRI, buka rekening zaman now. BRI, digital saving. Zaman now, gak kayak gitu. Zaman now,
hadiah yang lo mau, cepat dibikin setuju. Buka rekening.bri.co.id, daftarnya di situ, jangan ragu-ragu. Siapkanlah ID-mu, foto video kecemu, tanpa datang ke bank. Siapin setoran awalmu, buka akun Brimomu, beneran tanpa ke bank. BRI, buka rekening zaman now. BRI, digital saving. Bersama kami di acara HOTS Mentorship Season 9, acara yang paling kita tunggu-tunggu setelah market tutup. Nah, hari ini seperti biasa kita akan nyantai, dengerin mentor top kita, ngasih ilmu kita biar kita makin hari makin berani trading. So sit back and relax, HOTS Mentorship akan segera dimulai. Tapi sebelum saya mulai sesi mentorship hari ini, izinkan saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Sarah, selaku host dan perwakilan tim marketing Mirae Asset Sekuritas Indonesia. Kami ingin mengucapkan terima kasih atas partisipasi teman-teman, Bapak dan Ibu sekalian yang telah bersedia untuk mengikuti kelas spesial mentorship kami pada program HOTS Championship Season 9. Saya juga ingin menginformasikan bahwa HOTS Championship Season 9 memiliki total hadiah sebesar 1,5 miliar rupiah. Masih kurang. Saya masih punya hadiah spesial lagi buat kalian kalau kalian punya RDN BRI. Jadi tunggu apa lagi? Segera ganti RDN kamu ke RDN BRI. Kemudian juga ada yang baru di HOTS Mentorship Season 9 ini, cobain juga trading di grup League bareng teman-teman kamu yang pasti dijamin bakal lebih seru daripada trading sendiri. Saya juga ingin menyampaikan bahwa program HOTS Championship Season 9 ini juga didukung oleh sponsor kami Bank BRI. Kemudian hadir bersama kami Mas Chandra selaku moderator dan perwakilan dari tim ETF Bisnis Mirae Asset Sekuritas Indonesia. Halo Mas Chandra. Halo Sarah, halo Sobat Mirae Asset. Halo juga Ko Michael. Halo, apa kabarnya Mas? Baik-baik? Halo Kabar baik. semua. Mentorship minggu kelima nih, minggu terakhir ya. Nggak terasa banget waktunya, udah cepet banget ya. Atau cuma aku aja nih, Mas Chandra ngerasa nggak? Oh, kerasa cepet banget, tiba-tiba udah akhir minggu nih, pertemuan terakhir dengan Ko Michael ya nih. Tapi yang pasti masih semangat lah ya Mas. Ya, betul. Dan yang telah kita tunggu-tunggu juga nih, telah hadir bersama kita mentor kita tercinta Michael Yo. Halo Michael Yo. Halo Kak, salam kenal. Halo. Siap Salam kenal pula, ngasih udah program kenal padahal. edukasi kita ya. Iya. Oke, tapi sebelum kita mulai acara kita, seperti biasa saya akan bacakan dahulu sedikit dari disclaimer program mentorship HOTS Championship Season 9 ini. Jadi saya mulai aja supaya kita mulai lebih cepat. Semua mentor dalam program edukasi HOTS Championship Season 9 adalah pihak-pihak yang secara profesionalitas dipilih dan sebagian merupakan pemenang HOTS Championship season sebelumnya dan bukan merupakan karyawan atau perwakilan dari PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia. Segala pernyataan yang diberikan oleh mentor dalam program edukasi ini merupakan pernyataan yang murni diberikan oleh mentor secara pribadi dan bukan representatif atau perwakilan dari Mirae Asset. Meskipun semua upaya dan pengawasan telah dilakukan untuk memastikan keakuratan informasi yang tersedia, semua informasi dalam program edukasi ini dipublikasikan untuk tujuan informasi umum saja. Mirae Asset tidak menjamin bahwa informasi yang terkandung atau tersirat di sini adalah benar dan valid, patut atau sesuai untuk tujuan tertentu. Semua informasi dalam program edukasi ini sama sekali tidak mempromosikan atau mendukung peserta untuk membeli saham tertentu dan video ini tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dan atau barang bukti terkait pertanggungjawaban hukum atas hasil keputusan investasi peserta. Peserta mengerti dari sepenuhnya bahwa dalam melakukan investasi dan atau transaksi, efek di pasar modal mengandung risiko-risiko investasi, oleh karenanya peserta wajib bertanggung jawab terhadap segala keputusan investasi dan atau tindakan yang diambil sehubungan dengan informasi yang didapatkan dari program edukasi ini. Peserta dengan ini membebaskan Mirae Asset sepenuhnya dari segala bentuk tanggung jawab, kerugian, tuntutan yang timbul, kerusakan biaya dan pengeluaran sehubungan dengan pengambilan keputusan investasi dan atau tindakan yang diambil terkait dengan informasi dari program edukasi ini.
Dalam hal terjadinya penyalahgunaan informasi yang mengakibatkan kerugian baik formil atau material terhadap Miraset, maka Miraset berhak untuk mengambil segala tindakan hukum untuk memulihkan nama baik serta memulihkan kerugian tersebut. Mirai Aset Sekuritas Indonesia dengan tegas mengecam segala bentuk kecurangan yang akan merusak kompetisi, baik dilakukan oleh individu maupun sekelompok orang, dan menimbulkan ketidaknyamanan bagi peserta lain yang sudah mengikuti kompetisi sesuai aturan Bursa Efek Indonesia. Mirai Aset Sekuritas Indonesia akan tetap berfokus pada nasabah dan menjaga kompetisi ini bersih dari segala bentuk pelanggaran, serta mengharapkan semua pihak juga menjunjung prinsip-prinsip yang sama. Keputusan yang ditetapkan oleh Mirai Aset adalah bersifat final, mengikat, mutlak, dan tidak dapat diganggu-gugat. Oke, itu dia disclaimer program edukasi kita. Semoga seperti biasa panjang ya, tapi semoga nggak pada ketiduran. Oke, tanpa memperpanjang acara kita, rundown kita sudah biasa akan dibuka dengan pemaparan analisis fundamental oleh moderator kita, Mas Chandra, dan akan langsung dilanjutkan oleh materi inti oleh Ko Michael. Nah, kemudian setelah materi selesai, akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dari peserta program mentorship melalui kolom Q&A dan bukan kolom chat. Karena kolom chat buat seru-seruan, kalau misalnya mau nanya yang pertanyaan yang real, ada di Q&A, kolom Q&A. Nah, nanti pertanyaannya akan langsung dipilih oleh moderator, dan akan dibahas bersama oleh mentor dan moderator. Saya rasa cukup penjelasan saya, waktu dan tempat saya berikan kepada Ko Michael dan Mas Chandra. Dan buat teman-teman yang telah berpartisipasi, selamat belajar dan tetap berani trading. Terima kasih. Terima kasih Sarah atas openingnya, dan selamat malam sahabat Miraset. Semoga hari ini cuan ya. Oke, kita mulai pertama kali dengan pembahasan seputar fundamental. Nah, untuk di sini aku mau coba kita studi kasus ya. Kita bahas seputar sektoral. Kita coba bahas seputar makroekonomi, sorry. Di sini kita bahas seputar tingkat suku bunga. Nah, ini kan sering kita lihat di era sekarang terjadi berbagai fenomena yang cukup menggemparkan ya, seperti minggu ini. Bisa kita lihat dalam 2 minggu terakhir, dari US, Eropa, dan segala macam, menaikkan suku bunga mereka. Nah, kira-kira apa penyebabnya dan bagaimana dampak peningkatan suku bunga tersebut? Oke, di sini kita bisa lihat salah satu alasan kenapa para bank sentral tersebut meningkatkan suku bunga itu adalah karena inflasi. Di mana inflasi berarti kenaikan harga yang terus-menerus nih, sehingga mempengaruhi daya beli masyarakat. Nah, di sini bisa kita lihat inflasinya cukup tinggi ya, di perbandingan antara tahun 2013 hingga tahun 2022. Bisa kita lihat di bulan Agustus 2022 kemarin, ini bahkan dari mungkin dari bulan Juli, atau dari awal tahun bisa jadi kita bisa lihat inflasi yang naik cukup pesat. Nah, bisa kita lihat di sini, bahkan di negara maju, bisa kita lihat nilai inflasi itu tumbuh di atas 6% secara rata-rata, secara year on year atau secara tahunan. Yang kebanyakan disebabkan oleh kenaikan harga komoditas. Nah, itu ada berbagai faktor di dalamnya. Salah satunya adalah karena masih berlangsungnya perang antara Rusia dan juga Ukraina. Tidak hanya di negara maju, kalau kita lihat di emerging market atau mostly negara berkembang juga, termasuk Indonesia, bisa kita lihat tidak hanya negara maju, negara berkembang juga mengalami kenaikan suku bunga nih. Nah, bisa kita lihat, mengalami kenaikan nilai inflasi. Yang bisa kita lihat dari nilai inflasi yang tumbuh, rata-rata itu sudah di atas 3% secara tahunan. Dan Indonesia, bisa kita lihat di sini, masih cukup terkendali, di sekitaran 4,5 sampai 4,8%. Nah, di sini bagaimana cara pemerintah mengendalikan inflasi? Itu ada banyak cara. Ada kebijakan fiskal, kebijakan moneter juga. Dan salah satu kebijakan yang populer untuk mengendalikan inflasi atau membatasi jumlah uang beredar, yaitu adalah dengan cara menaikkan tingkat suku bunga. Menaikkan tingkat suku bunga bank sentral.
Di sini bisa kita lihat baik di negara maju maupun di negara emerging market, tingkat suku bunga cenderung naik dari bulan, bisa kita katakan dari bulan Maret, dan juga April, negara maju sudah cukup naik, dan juga dari sisi negara emerging market seperti Indonesia juga bisa kita lihat sudah mulai naik juga. Bahkan kemarin di September kalau nggak salah kita ada juga BI menaikkan suku bunga ya, cukup tinggi, 0,75 bips. Dan bisa kita lihat di sini, kenaikan tingkat suku bunga akan cenderung berdampak negatif ke market nih. Kenapa? Karena orang-orang cenderung beralih dari aset yang memiliki resiko yang cukup tinggi dan beralih ke yang lebih aman. Nah, misalnya mereka beralih ke aset-aset lainnya, bisa pindah ke dolar, deposito, obligasi, dan segala macamnya. Lalu kita lanjut. Nah, di sini tidak serta-merta semua sektor akan terkena dampak negatif dari kenaikan suku bunga. Nah, salah satu sektor yang dapat terpengaruh positif adalah sektor perbankan. Nah, di sini saya mengambil kutipan dari research report yang dikeluarkan oleh tim riset kami mengenai sektor perbankan. Di sini kita mereview dari 10 perbankan besar yang kebanyakan itu mengalami tingkat laba bersih yang cukup bagus pada saat semester pertama 2022. Dan tim riset kami itu beranggapan bahwa kenaikan suku bunga akan mengakibatkan kenaikan pula pada laba bersih dari perbankan tersebut. Tapi teman-teman perlu perhatikan perbankan yang memiliki kualitas aset yang bagus yang akan bertahan di era kenaikan suku bunga ini. Selain dari kualitas aset yang bagus, perbankan yang memiliki likuiditas dan juga memiliki modal yang kuat, serta kita bisa lihat dari pinjaman yang disalurkan, pinjaman yang tepat guna lah kasarannya, yang memiliki sedikit kredit macet juga akan diuntungkan. Dan ini di sini bisa kita lihat dari sektor perbankan, pertumbuhan dari pinjaman yang disalurkan secara tahunan, kita bisa lihat dari Juli 2021 cenderung mengalami peningkatan nih dibandingkan dengan Juli tahun 2022 mengalami peningkatan cukup drastis dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Jadi bisa kita katakan pertumbuhan pinjaman itu cenderung bertumbuh. Lalu kita lanjut di sini, kita bisa lihat nih pertumbuhan pinjaman itu ke sektor mana aja yang bertumbuh paling pesat. Bisa kita lihat di sini adalah dari sektor pertambangan. Nah, bisa kita lihat pertumbuhan dari bulan November itu sampai di area double digit. Nah, kenapa bisa seperti ini? Karena kalau kita lihat kemarin, kenaikan harga komoditas cukup masif ya, cukup tinggi, baik itu dari kenaikan harga batu bara, minyak, dan komoditas-komoditas lain. Hal ini mengakibatkan emiten yang bergerak di sektor komoditas banyak yang melakukan eksplorasi dan juga mining dari komoditas yang mereka inginkan untuk diekspor. Maka dari itu, banyak emiten juga yang melakukan pinjaman ke bank nih, sehingga pertumbuhan pinjaman juga semakin lebih cepat. Jadi begitu kira-kira sedikit review dari sektor perbankan. Teman-teman yang ingin baca full report-nya bisa ke menu research kami ya. Itu ada di website Mirai Asset. Jadi mungkin itu saja sedikit review dari fundamental dari saya. Untuk yang berikutnya dari Ko Michael yo. Ya, thank you Mas Chandra. Ya, thank you Mas Chandra. Jadi saya akan share screen saya. Jadi ini adalah hari terakhir yang kita mentoring. Saya ucapkan terima kasih dulu, terutama kepada pihak Mirai, teman semua yang udah setia hadir. Dan ya, di hari terakhir ini yang saya mau bahas itu mengenai broker summary, atau yang sering teman-teman bilang broksum, atau mungkin istilah liarnya itu bandarmologi lah ya. I'm not expert di bidang ini, tapi
Apakah saya pakai? Jawabannya yes. Jadi every market closing ya, saya tuh selalu ngecek saham-saham yang lagi hype atau enggak saya punya atau enggak itu ada di dalam porto saya. Saya pengen tahu, saya mau tahu itu buyer sama sellernya siapa aja. Dan itu bisa menjadi acuan untuk besoknya dalam kita mengambil keputusan. Nah, baiknya membaca broksum dan jeleknya membaca broksum itu masing-masing punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, pertama, jadi setiap saham yang mengalami kenaikan signifikan itu bisa kita indikasikan sebagai saham yang mendapatkan flow. Jadi flow ini tuh kemudian menciptakan candle. Jadi sederhananya flow itu merupakan uang masuk. Jadi uang yang masuk ke dalam satu saham. Karena ini masuk, karena uangnya ini sudah masuk, maka itu udah kejadian, alias transaksi yang udah kejadian. Nah, flow ini kemudian menciptakanlah yang namanya candle. Contohnya kayak hari ini kan ada saham-saham yang top gainer, contohnya hari ini itu ada SMDM ya. Lalu Net TV, GDST, Okas, lalu ada Satu, ada Esrats, ada BP. Jadi saham-saham seperti ini itu mendapatkan volume, mendapatkan uang yang masuk, alias ada buyer, dan buyer ini tuh menciptakan harga yang naik ke atas. Jadi kumpulan dari beberapa candle ini tuh kita analisa sebagai chart yang dapat diprediksikan arahnya ke depan. Nah, chart ini sendiri kita udah belajar sekitar 2 minggu lalu, yaitu seperti apa itu saham yang breakout, seperti apa itu chart pattern, ada yang namanya cup and handle, double bottom, dan sebagainya. Yang sampai saat ini masih relevan. Nah, jadi sistem di bursa kita yang pertama ya, setiap saham itu ada yang namanya order book. Nah, order book ini isinya adalah bid dan offer. Jadi ini merupakan kolom penawaran harga yang terdapat ketika market masih open. Jadi lot yang diperdagangkan untuk dibeli dan dijual itu dipampang. Jadi ibaratnya kita lagi di pasar nih. Jadi itu ada ibu-ibu yang bilang ikan tenggiri sekian. Nah, itulah bid dan offer. Jadi ada yang nawar, kemudian pembelinya tuh, oh nggak bisa, ini ikannya bagus, kamu nawar kemurahan, ayolah, sekilo 70.000 lah, oke. Nah, kamu tawar 60.000, nggak bisa, ya udahlah, deal 65.000. Nah, ketika deal ini 65.000, ketika kamu bayar, nah itulah flow. Nah, jadi ketika kamu bayar ini, masuklah ke dalam running trade. Nah, sehingga ya, transaksi jual dan beli saham itu terjadi akan muncul di kolom running trade. Sayangnya ya, jadi semenjak tahun 2021 akhir itu membuat kita tuh nggak bisa melihat broker mana yang melakukan pembelian pada saat live trading. Nah, kita cuma bisa lihat ketika closing. Nah, closingnya pun nggak bisa langsung, kurang lebih jam 4, ada beberapa sekuritas yang jam 5 atau jam 6. Jadi sekali lagi, kolom bid dan over itu merupakan kolom penawaran. Sementara ketika udah kejadian, itulah yang dinamakan dengan flow. Masuklah ke running trade. Nah, konsep dalam itu seperti ini. Kita bisa memasukkan bid kalau kita punya uang cash yang tersedia di dalam RDN. Sementara over, kita bisa menaruh over kalau kita udah punya barangnya. That's why, kalau seandainya teman-teman ngelihat bid yang tebel sekali, yang jomplang, contohnya di sebelah kiri bidnya tebel banget, tapi di over tipis. Nah, itu menurut saya beresiko. Kenapa? Karena itu memancing buyer beli. Kalau memang ya, contoh ya, ini logik aja. Teman-teman pengen beli ikan tenggiri sebesar 100 kilo, contoh. Teman-teman masuk ke pasar. Ikan tenggirinya tersedia nih 100 kilo. Kalau 1 kilo ikan tenggiri 100.000, 100 kilo itu kan berarti 100.000. Kalau sekilo 100.000 berarti 10 juta ya, 100 kilo ya. Iya benar ya. Anggaplah seperti itu. Nah, kalau teman-teman punya uang 10 juta untuk ngebeli 100 tenggiri, tapi ditawar semua ke bawah, ini nggak niat untuk beli gitu. Padahal offer yang ada tuh murah-murah, ya kan? Offer yang ada tuh istilahnya volumenya nggak gede, tapi kalian ngebitnya itu terlalu tebel. Nah, itu biasanya pancingan untuk ada pembelian yang kedua. Nah, biasanya orang yang memasang bid besar, itu biasanya tuh dia punya barang yang belum dikeluarin. Jadi dia udah beli saham, dia pengen jual ini di harga tinggi. Mancing orang beli gimana? Ya udah saya tebelin bid.
Ketika ketika kita psikologis retail melihat bid yang tebal, merasa kayak wow ternyata banyak yang pengen nawar saham ini atau ikan ini gitu. Yang mau beli itu banyak tuh, kelihatan tuh. Lihat tuh kolom bidnya tebal semua, padahal over tipis. Nah itu bahaya. Biasanya kalau kita masuk gede di situ, nanti bidnya hilang mendadak. Karena untuk ngilangin bid itu gampang. Kalau di fast trade, cukup diklik doang, habis itu udah hilang semua. Jadi ketika kamu masuk gede, ketika kamu FOMO, sebenarnya masuk di saham yang bidnya tebal, oke aja, asal disesuaikan dengan jumlah offer, jangan lihat bidnya. Jadi kalau teman-teman tiba-tiba ngebid gede di saham yang bidnya tebal, itu bidnya bisa tiba-tiba hilang lalu rontok sahamnya. Itu satu cara pancingan. Sementara over, ini sedikit view dari saya ya. Kalau seandainya ada saham yang overnya tebal, tapi tebalnya tuh nggak terlalu tebal. Contoh, ada saham yang naik nih 5-6%, tiba-tiba ada over tebal. Nah, pertanyaannya begini, kalau seandainya saya punya banyak barang, saya punya ikan tenggiri 100 kilo, kemudian buyer ikan tenggiri itu banyak, jadi harga tuh naik terus gitu. Kenapa saya harus tebelin di satu papan? Ya kan? Kenapa saya nggak biarin dia naik, baru saya jual cicil? Ingat ya, ini tebelnya tuh enggak yang benar-benar tebel banget. Bukan yang 100.000 bisa tiba-tiba 10 juta. Bukan kayak gitu. 100.000 contohnya let's say tiba-tiba ada 500.000, 600.000, 700.000. Ada yang jomplang gitu. Jawabannya adalah karena ketika kita memasang offer kita harus punya barangnya dulu. Jawabannya adalah gini, barangnya belum muat. Jadi ketika ada satu saham yang naik kenceng, contohnya 5, 6, 7%, offernya tebel, itu pertanda kalau sang maker atau ada pihak yang barangnya belum cukup. Dia pengen beli lagi lebih banyak dan dia pengen beli di bawah. That's why dia palang over biar kalian takut mau ngebelinya. Wow, ini ternyata barang di market tuh gede. Ini ternyata ikan tenggiri yang ada di gudang gede. Kita nggak boleh beli mahal. Kita nawar aja di bawah. Nah, jadinya seperti itu. Nah, jadi kayak itu menahan jumlah bayar kalau seandainya over tebal. Nah, itu yang biasanya terjadi. Nah, kemudian setelah bid dan over running trade, muncullah yang namanya broker summary. Jadi kode broker dan jumlah lot serta harga rata-rata pembelian saham pada satu saham ditampilkan di data Broksum di akhir sesi kisaran jam 4 sampai jam 5 sore. Nah, dari bid over, running trade dan Broksum muncullah yang namanya candle. Nah, dari data semua tersebut tergambarlah dalam bentuk candle sehingga kalau teman-teman yang nggak suka ngelihat angka, sukanya gambar. Nah, itu lebih cocok dari candle. Biasanya orang-orang yang suka seni gitu biasanya suka tuh candle karena ngelihat chart segala macam tuh jauh lebih mudah daripada melihat angka. Tapi kalau orang akuntansi biasanya lebih suka ngelihat data-data angka. Nah, so ini bisa disesuaikan kalau seandainya kita bisa mengcombine hal tersebut. Nah, jadi rally suatu saham itu umumnya terjadi karena dia breakout dari area resisten atau area tertinggi yang belum pernah jebol, kemudian break. Nah, selanjutnya muncullah buyer. Atau ya sekedar rally aja. Yang ketiga yang paling sering itu rebound dari support. Jadi setelah kenceng, kemudian dia mulai koreksi, koreksinya tuh menyentuh titik-titik penting. Nah, jadi tiga hal ini tuh yang kemudian menjadi tolak ukur kita untuk mengambil keputusan. Jadi ketika ada satu saham yang break dari area resisten kenceng atau rebound dari support, kita analisa. Contohnya seperti ini. Jadi ada satu saham yang breakout dari area resisten, volumenya besar. Nah ini jadi dilema kan bagi kita. Besok nih harganya turun atau bertahan nih di atas resisten kemarin gitu. Yang saat ini jadi support. Nah, kalau kita cuma sekedar ngelihat candle, mungkin conviction kita tuh masih kurang gede. Nah, so we can add more dari data broker summary. Nah, sebagai salah satu contoh, saya ngambil data yang paling baru, yaitu salah satu saham yang jadi salah satu favorit saya dalam trading. Ini saat ini itu adalah PNBN. Nah, bank PNBN ini dia breakout pada volume besar dengan volume besar pada 23 September 2022 atau saat ini tuh 27, 26, 25, 24, 23. Hari Jumat kemarin ya. Yes, dari Jumat kemarin tuh breakout. Polanya cup and handle. Jadi breakoutnya di sini ya. Nah, volumenya lumayan besar. Jomplang. Nah, kita nih bingung nih. Mau buy atau bye-bye.
Nah, pilihannya dua kan. Nah, karena kalau seandainya dia turun, nanti tuh false break, ya jelas kita akan mengalami kerugian seperti itu. Nah, so di tanggal 23 September ini, kita coba tarik data broker summary. Siapa yang melakukan pembelian? Jadi, khusus untuk hari ini, naik kencang itu kan perlu power. Inilah yang namanya dinamakan dengan flow. Setelah melalui proses bid dan offer, muncullah running trade. Setelah muncul running trade, muncullah Broksum. Setelah Broksum, muncullah chart. Nah, ini kita lihat nih chartnya kencang. Nah, kita mundur ke Broksumnya. Kita lihat siapa sih yang berani beli PNBN yang tertinggi sebulannya itu 2.300. Ini berani dibuat jebol, bahkan hampir menyentuh angka 2.400. Siapa yang berani gitu? Siapa sih pelakunya gitu? Udah pasti ini merupakan seorang front run atau merupakan seorang big player atau smart money. Nah, kita bisa lihat. Nah, jadi ternyata ya, ini kalian ambil data di Mirai, yang kita ambil itu adalah average dan volumenya. Nah, pertama ya, ternyata yang melakukan pembelian itu adalah broker FS. Di average 2.318. Ini YP, ini enggak net ya, jadi ini ada sell. Nah, jadi netnya itu yang kedua adalah PD. Di angka 2287 atau 2288 lah, let's say. Nah, sementara dari pihak seller ya, itu adalah MG dan SQ. Volumenya nggak lebih besar dari volume pembelian mereka. Nah, coba jadi kalian lihat ini. Total lot yang mereka beli itu adalah kurang lebih hampir 60.000 lot. Sementara total sell ini dua aja nggak sampai, kurang lebih 30-an ribu lot. Jadi nilainya tuh setengah gitu. Jadi nilai yang ngejual itu cuma setengah dari pembelian. Nah, jadi kita lupakan yang di bawah-bawah, yang biasa sampai 5, 6, 7 kita nggak lihat. Biasanya saya lihat top 3 atau top 5. Nah, jadi kalian lihat di sini pembelian yang dilakukan itu di angka 2.300. Nah, kalau kita lihat ke belakang ya, 2.300 tuh jelas-jelas resisten loh. Karena di sini jelas-jelas 2.300 tuh resisten. Angka ini, garis ini tuh 2.300. Ternyata top buy yang dilakukan oleh FS itu di angka 2.320. Sementara dari saham itu adalah 2.300, di bawah 2.300. Nah, so sudah pasti yang melakukan pembelian FS dengan jumlah 38.000 lot udah pasti merugi. Begitu juga dengan PD di 2.287 dengan jumlah 20.000 lot kurang lebih, mereka berdua udah pasti merugi kalau seandainya harganya turun besok. Dengan jumlah lot yang seperti itu, enggak mudah untuk menjual NBN. Nah, Senin kita tahu ya, market kemarin itu panic selling. Semua drop, indeks tiba-tiba minus sekian, lalu ada gap down dan hampir semua saham turun. Nah, ini saya skip dulu. Nah, jadi maka dari itu ya, panic selling yang terjadi itu merupakan momen yang terbaik untuk melakukan buy on weakness di saham-saham seperti ini, yaitu saham-saham yang breakout dengan volume pagi-pagi. Kalau drop ini tuh nggak mungkin bisa keluar kalau pagi-pagi. Ini nilainya ya kurang lebih berapa ini? Kurang lebih 50-an ribu lot yang harus keluar dengan average rata-rata di atas 2.200. Anggaplah average rata-rata 2.280. Nah, so ketika market pagi-pagi drop di bawah 2.280 dan kita mengacu pada pembelian yang dilakukan oleh FS ini, di sini, ini merupakan momen yang tepat untuk melakukan pembelian. Apalagi itu terjadi di pagi-pagi. Dan lihat, PNBN bahkan sempat rebound hingga 24.20 dan itu memberikan profit ya kurang lebih
hampir 10% ya kalau nggak salah ya, atau kurang ya hampir 10% kalau dari bottom. Jadi kalau kita bicara Broksum, area terbaik untuk melakukan pembelian adalah ketika harga sahamnya turun pagi-pagi atau turun di bawah dari top buy, dari average top buy dari buyer sebelumnya. Dan itulah yang terjadi di PNBN. Itu di hari Selasa. Nah, biasanya yang saya lakukan kemudian itu adalah seperti ini. Ini adalah end handle yang ada di PNBN. Langsung saya tarik selama momen itu, periode sideways tersebut saya tarik untuk mengetahui net buy serta modal akumulasi selama itu. Nah, jadi ini tuh dari kurang lebih 25-26 September, Agustus sampai September 24-an ya, kurang lebih. 25 Agustus sampai 23 September. Nah, di sini kalian bisa lihat net buy yang dilakukan oleh YB itu sebesar 243.000 lot dengan average 2.100. Tadi kan kita tahu kalau resisi itu 2003. Nah, kemudian top buy kedua yang buat sahamnya breakout ternyata juga adalah broker yang selama 1 bulan tuh udah melakukan akumulasi. Jadi ibaratnya gini loh, saya udah akum PNBN 1 bulan, lalu saya buat break. Nah, tujuannya apa? Ya biar yang akum yang di bawah ini bisa jualan dengan harga atas kan. Kalau seandainya tiba-tiba besok-besok pagi turun ke bawah, maka akan ada kemungkinan bukan 3 broker paling atas ini akan melakukan pembelian. Udah susah-susah aku kumpulin 1 bulan, udah susah-susah aku buat breakout harga tertinggi, market jelek pula, tiba-tiba dibanting. Ya, biar ini YB, FS, BK pasti bakal melakukan aksi, meskipun enggak harus pakai broker yang sama. Jadi dalam membaca Broksum biasanya saya enggak terlalu terfokus sama kodenya, karena kodenya itu bisa diubah-ubah gitu. Kalau saya seorang fund manager, saya beli pakai YB, saya jual pakai YP, itu sah-sah aja. Karena ketika saya beli, saham saya itu nggak simpan di sekuritas, tapi di bank kustodian. Nah, jadi kita bisa lihat periode akumulasi tersebut, ada YB di angka 2100, average-nya baik. Yang kedua FS, average-nya kalah, 2250, tinggi average-nya. Nah, ketika dia berhasil buat break jadi 2300, udah pasti dia mau jualan dengan jumlah lot kurang lebih 97.000. Jadi itu lot yang besar. Sekarang per bitnya aja cuma berapa? Hanya sekian ribu lot kan, kurang lebih 4.000 atau 5.000 lot. Jadi ketika ada yang breakout, saya tarik dalam 1 bulan atau selama periode sideways tersebut, dan kurang lebih PNBN itu 1 bulan. Nah, jadi ketika drop pagi-pagi itu momen yang paling baik untuk melakukan pembelian, karena kita udah melihat bahwa average kita kalau di bawah 200, 2.300 atau di bawah 2.250 itu kita bahkan unggul dari broker yang udah akumulasi selama 1 bulan. Nah, jadi ini jadi acuan bagi saya untuk melakukan pembelian even pun dia ARB. Selain dari chart, juga dari Broksum. Dan volume yang penting, karena pagi-pagi kalau drop, volumenya biasanya tuh kecil. Dan itu nggak cukup untuk mereka yang kemarin melakukan pembelian untuk menjual. Nah, saham PNBN pun setelah itu rebound hari keduanya. Jadi rebound kurang lebih 3%, bahkan sempat menyentuh 5%. Tapi muncul seller, dan top buy-nya ternyata adalah MG. You know MG siapa? Ya, kurang lebih adalah kurang lebih broker yang sering melakukan pembelian dengan dana besar dan kemudian dengan tempo yang cepat, itu MG. Nah, tapi menariknya PNBN ternyata kemarin hari Senin FS muncul di average 2345. Jadi menurut saya ini ya, harga drop kemarin tidak dibiarkan oleh FS, ditahan sama dia. Mungkin dengan bid yang tebal ditahan, atau bagaimana prosesnya kita nggak tahu bid dan overnya, tapi dengan dan transaction yang udah terlihat jelas bahwa FS yang udah akum 1 bulan, yang udah buat breakout di harga itu, dan harga drop itu ditahan sama dia FS. Jadi PNBN itu broker yang yang mendominasi itu adalah FS. Sementara dilihat dari jumlah sell,
itu enggak seberapa dibanding dengan jumlah buy. Nah, sayangnya karena MG adalah net buy dari PNBN, karena MG itu merupakan broker yang paling sering melakukan pembelian dalam waktu cepat ya. Hari ini PNBN terkoreksi, tapi enggak begitu dalam, dan menariknya kalian boleh lihat itu muncul broker baru. Yang pertama adalah CS Credit Suisse, kemudian masih ada MG, YU, dan ZP. Jadi secara broksum ya PNBN in my view itu masih menarik karena broker-broker yang jaga, yang melakukan pembelian kelihatan banget menjaga harga saham dengan lot besar. Yang paling penting itu kuncinya adalah dengan lot besar dan di average yang di atas. Jadi sebenarnya saya nggak terlalu peduli sama kode brokernya karena bisa aja ditukar-tukar barangnya. Cuman dengan jumlah yang besar dan average yang tinggi, itu pertanda bahwa big player-nya itu menjaga banget. Jadi kalau ditanya, chat itu bisa digambar? Yes, bisa. That's why sometimes kita perlu bantuan broksum untuk melihat tersebut. Nah, artinya ya, kalau PNBN terkoreksi di bawah 2.300, itu jadi best price lagi untuk beli. Karena kita udah lihat tadi, average tertinggi KI itu 2379, MG 2290, YU 2330, FS 2345. Ini kemarin loh dijaganya. Jadi kalau seandainya besok drop atau hari ini berarti drop di bawah 23 itu areal yang baik untuk melakukan pembelian, dan teman-teman boleh coba buka OLT-nya pakai RTI atau apapun, lihat lowest daripada PNBN today. Itu ini materi saya buat kemarin. Jadi per hari ini tuh masih belum ada ini, saya belum tahu harga hari ini. Nah, saya prediksikan di 23 sahamnya itu rebound dan PNBN lowest-nya adalah 2290. Nah, jadi seperti itu cara kita memadukan antara chart dengan broksum. Nah, ini. Jadi PNBS terlihat breakout. Ini contoh lain. Terlihat breakout dari resisten, namun memiliki pola yang kurang baik di candle-nya, yaitu shooting star. Jadi ini pola yang dinamakan chart pattern yang dinamakan dengan ascending triangle. Breakout, volumenya besar, kalian lihat di bawah. Nah, dia break dari angka 83 atau 82-an, 80 sampai 83 dia break. Tapi ketika dia kenceng gini, lalu koreksi, plong. Jadi saya ingat banget itu naik kurang lebih 9%, close-nya 6%. Nah, kita kan pasti jadi galau kan? Kok close-nya nggak kuat, ini false break atau apa gitu. Nah, kita masuklah ke broksum. Nah, ternyata ya di hari itu ini kelihatan nggak kalau net buy yang dilakukan oleh YJ itu jelas jauh lebih besar daripada EP. Average-nya berapa? 89,5 bos. Yang kedua ada GR. GR ini agak menarik karena dia panen. Jadi salah satu sekuritasnya panen juga. Nah, ini 86. Nah, so kita bisa berasumsi average dari big player itu kurang lebih let's say 88 lah dari top 3 buyer, bayangkan. 88. Close sahamnya aja hari itu tuh cuma 86. Jadi jelas sekali yang melakukan breakout dari saham ini merugi. Dengan uang sebesar itu, ini net jelas, nggak bisa bohong-bohong. Dengan uang sebesar ini, modal sebesar ini dibutuh untuk close di 86 ya. Mereka perlu modal sebesar ini dan itu juga modalnya di 88. Nah, jadi closing market di 86 itu sebenarnya udah worth to buy. Saya sendiri beli 86. Sementara dari pihak seller, yaitu nggak begitu berarti di angkanya. Nah, kemudian tadi kita lihat modal mereka kan 88 ya. Nah, hari itu juga PNBS itu koreksi di bawah 88 karena close-nya 86, sempat menyentuh 80 di ARB. Saham itu langsung rebound. Nah, sampai ke 90 dari 80 itu kita dapat 10% loh dengan waktu yang instan gitu. Jadi kalau pagi-pagi ada panic selling atau kira-kira gini, kira-kira ada momen yang mengerikan di market, entah itu interest rate naik atau ada momen apapun, kalian coba cek deh saham yang break rebound dari support
atau break resistance, kemudian lihat broksumnya, lihat average modal yang paling tinggi top bayarnya itu berapa. Kalau besok itu drop, ada potensi besar kalau mereka nahan. Dan akan jauh lebih baik ya, kalau seandainya yang buat breakout itu sama brokernya dengan yang akumulasi selama periodenya. Jadi periode akumulasi yang dilakukan oleh PNBS sendiri ya, itu ada modalnya di angka 75. Jadi biasanya ya, di sini kan saya tarik nih selama 1 bulan periode ini, ternyata yang melakukan akumulasi itu dari pihak PD, ZP, dan DP. Nah, modal mereka 77 atau kurang lebih 78. Nah, so PNBS kalaupun false break, angka ini atau di bawah ini itu merupakan momen yang terbaik atau nilai di mana kalian bisa mengalahkan pasar. Kalau bagi saya, ketika saya menemui saham bagus, kunci dari saya adalah bagaimana mengalahkan average saya unggul daripada big player-nya. Bagaimana average saya menjadi top atau menjadi lebih baik dari keseluruhan market, dan itulah yang dinamakan dengan outperform. Nah, so sebenarnya tanpa chart pun kalau kalian melihat gini, seandainya PNBS false break, maka angka di bawah 78 itu boleh dicicil selama mereka nggak melakukan penjualan secara masif. Dan itu lihat dari net sell-nya. Kalau mereka nggak cut loss, ya kita masih bisa entry dengan cukup confident. Nah, tapi karena saya pada dasarnya saya itu merupakan seorang chartist, jadi saya juga peduli dengan area support dan resistance yang tergambar di dalam chart. Nah, itu kedua hal tersebut bisa kalian combine dan ini menurut saya itu enggak terpisah. Nah, jadi ternyata ya, kemarin ketika PNBS sempat rebound dari bottom itu kurang lebih 10%, yang melakukan pembelian, kemarin kan kita lihat di sini ya, top buy selama akumulasinya itu kan oleh PD di angka 75. Nah, ketika breakout dibanting di market yang jelek, ya, PD-nya kembali nahan harganya. Jadi menurut saya ini ya, dan volumenya paling besar kan teman-teman lihat. Hanya dalam 1 hari dia nahan sampai segini. Modalnya berapa? Modalnya 88. Nah, so PD yang udah ngumpulin selama 1 bulanan ini, lebih 2-3 bulan, dia nggak rela harga sahamnya turun balik dari support ya 10. Dia ngejaga di 88 dengan uang seperti ini. Nah, pertanyaannya kan, dia bisa nggak kalau total dari 2 pembelian ini tuh udah kurang lebih 1.200.000 lot. Nah, bisa nggak dia distribusiin kalau seandainya pergerakan hanya cuma di sini-sini? Jawabannya nggak bisa. Jadi ada potensi kalau harga saham PNBS itu diangkat untuk didistribusikan. Nah, jadi sekian kalau menurut saya dalam analisa. Broksum yang dipandukan dengan chart. Kalau bagi saya sendiri ya, untuk saham yang chartnya susah ditebak, maka saya perlu broksum. Tapi kalau chartnya mudah ditebak, maka saya juga perlu broksum, tapi itu jadi masukan kecil. Jadi ada momen-momen di mana saya full pakai broksum, ada momen-momen di mana saya lebih banyak menggunakan chart. Tapi itu kedua hal itu menurut saya saling berkaitan. Ini sekian dan thank you Mas Chandra. Siap. Mantap sekali ilmunya dari 2 saham, PNBS dan juga PNBN, yang bisa kita tarik kesimpulan. Jadi untuk kedua saham ini, broker summary bisa kita gunakan sebagai alat ketiga ya, sebagai penunjang dari analisa teknikal yang kita lakukan. Untuk melihat detail dari volume yang terjadi, itu kira-kira transaksinya ada siapa di dalamnya. Oke, kita lanjut masuk ke sesi Q&A. Ada yang bertanya seputar, suku bunga ya. Jadi untuk suku bunga, ya kenaikan suku bunga bisa kita lihat sekarang dunia berada dalam fase kenaikan suku bunga nih. Nah, apa aja saham-saham yang terdampak? Secara keseluruhan, saham itu terdampak semuanya nih. Nah, saham yang terdampak positif tadi bisa kita lihat ada perbankan, karena dia itu lini bisnisnya adalah menyalurkan pinjaman. Yang kita bisa lihat, jika tingkat suku bunga naik, mereka ada kesempatan buat naikin bunga pinjaman mereka nih, sehingga mereka mendapatkan
keuntungan selisih dari bunga yang mereka pinjamkan dibandingkan dengan bunga investasi mereka. Jadi keuntungan mereka dari pinjaman semakin besar. Lalu emiten yang terkena dampak negatif apa? Nah, secara keseluruhan hampir semua kena, apalagi untuk emiten yang memiliki tingkat hutang yang cukup besar. Nah, karena kenaikan suku bunga akan mengakibatkan naik juga dari sisi bunga yang harus dibayarkan setiap bulannya. Lalu bisa kita lihat lagi emiten apa yang cukup sustain. Nah, di sini bisa kita katakan emiten yang memiliki hutang yang tidak begitu besar. Nah, itu akan cenderung sustain sehingga laba bersih mereka tidak akan banyak terpengaruh. Oke, kira-kira begitu ya overview-nya terkait dengan tingkat suku bunga. Lalu mungkin yang terakhir, untuk sektor lain, bisa kita lihat ini kenaikan tingkat suku bunga itu diakibatkan oleh inflasi. Nah, di mana inflasi itu disebabkan oleh kenaikan harga komoditas. Nah, maka dari itu, sektor komoditas itu mungkin akan terkena dampak positif karena kenaikan harga komoditas ini. Nah, cuma harus diperhatikan lagi apakah sekarang sudah masuk over value atau masih under value. Jadi kira-kira begitu. Kita lanjut untuk pertanyaan Bapak Michael. Oke, pertanyaan pertama ke Michael. Nah, dari Bapak Fuad Hashim. Ko Michael, biasanya jika analisa saham secara teknikal seperti ini, apakah Ko Michael perlu lihat saham secara valuasi fundamental atau enggak, Om? Gimana? To be honest enggak, karena gini, saya cukup karena kalau di dalam dunia chart ya, itu ada yang namanya price discount everything. Jadi bisa aja ada saham yang udah mahal, tapi harganya masih nggak make sense dan masih terus mahal. Contohnya kayak tahun lalu tuh ada Arko gitu. PBV-nya udah nggak masuk akal, tapi masih naik gitu. Dan saham-saham murah yang lain kayak consumer goods, udah semakin murah, tapi semakin turun. Nah, itu menjadi masukan bagi saya untuk melihat rasio-rasio fundamental, tapi dalam mengambil keputusan perannya amat kecil. Oke, kita lanjut ke Michael. Nah, ini ada pertanyaan seputar broker summary tadi. Malam ke Michael, bagaimana cara tracking broker summary yang tepat untuk swing dan juga scalping? Nah, trackingnya itu berapa hari ke belakang tuh? Gimana ke Michael? Nah, pertama kalau untuk swing itu tergantung dari areal akumulasi suatu saham. Jadi ini contoh ya, kayak pola akumulasi saham tuh selalu seperti ini. Semakin lama tuh semakin kecil. Nah, contoh ya, kayak Adaro. Ini contoh. Akumulasi Adaro itu dari 18 Maret sampai 29 September. Itu lebih dari 1 tahun. Ya, sideways lebih dari 1 tahun. Nah, kemudian pola sideways kedua itu makin pendek. Nah, yang ketiga juga pendek. Nah, jadi semakin lama ya, itu periode akumulasi bakal semakin pendek. Jadi itu tergantung dari pola dari satu saham tersebut. Nah, ini contoh lagi ya. Ini Adaro itu kan ada pola yang breakout. Dan ini kelihatan di sini breakout. Polanya itu cup and handle. Nah, so untuk mencari tahu periode akumulasi dari Adaro, nggak perlu narik sampai ke belakang-belakang sini, udah lewat pasti. Nah, tariknya ya sampai di sini aja. Biasanya saya nariknya tuh ya anggaplah dari sini ke sini. Nah, ya dari sini kan kelihatan nih 76 hari atau 53 bar. Nah, inilah yang kita analisa Broksumnya. Nah, kalau untuk scalpingnya itu nggak perlu tarik 2-3 hari, 1 hari aja cukup. Gitu. Karena siapa yang angkat kemarin, siapa yang angkat hari ini, kalau besok dia nggak buang ya kita entry. Atau kalau besok turun pagi-pagi ya kita entry, ikut average tertinggi mereka. Gitu. Sayangnya tuh kita nggak bisa lihat live trend, jadi mengandalkan candle jadinya. Iya, agak susah kalau scalping pakai Broksum sekarang ya, Ko Michael ya. Iya. Oke, pertanyaan berikutnya terkait bandermologi lagi. Misalkan secara teknikal itu menarik nih, Ko Michael, tapi harga average stop bayarnya itu jauh di bawah. Itu cocok untuk dibeli atau enggak? Nah, biasanya kalau seperti itu, saya kalau entry itu saya nggak mau jauh terlalu jauh dari average yang angkat kemarin. Tapi kalau seandainya ya, kita bicara
average mereka ngumpulin selama 2 bulan itu murah, ya wajar. Mereka ngumpulin 2 bulan. Masa kita yang baru mau ikut pengen dapat yang bawah, nggak mudah dong. Contohnya kayak kita lihat tadi ada PNBS, udah naik dikumpulin PD lama, pas turun dijaga sama PD. Nah, masa kita mau average-nya sama dengan yang di bawah. Jadi kita sesuaikan dengan market lah. Kalau seandainya average pembeliannya mereka itu terlalu bawah, ya kita jangan nawar, istilahnya nawarnya boleh, tapi jangan sampai murah-murah banget gitu. Tapi kalau seandainya kebetulan dapatnya murah banget, contohnya kayak udah diangkat kencang, tiba-tiba ada panic selling. Nah, itu kan momen yang boleh dibilang golden moment gitu. Betul. Ada market maker yang udah susah-susah keluar uang capek-capek dibanting sama Banting retail lagi. gitu. Nah, itu momen yang tepat untuk kita masuk gitu. Karena ada potensi mereka bantu jaga. Kalaupun mereka nggak jaga dibiarkan turun, ya loss-nya kita nggak mungkin lebih gede dari mereka nilainya. Karena kita udah ngikutin average market. Oke. Nah, berarti apa ya? Spread-nya seberapa besar tuh, Ko Michael, antara titik beli kita dengan Badar misalnya? Apakah misalnya 2%, 3%, atau gimana, Ko Michael? Selisih harganya. Saya biasanya mulai BLP ke bawah, saya mulai cicil. Oh, cicil. Nah, mulai BLP ke bawah, saya cicil. Nah, dan yang paling seru tuh kalau scalping itu kan volatilnya bukan main ya. Jadi Betul. momen-momen kita bisa dapat harga di bawah dari best price itu biasanya itu cuma bentar. Ya paling 1 menit, 2 menit, 3 menit, 5 menit, habis itu udah rebound. Kan banyak tuh saham yang turun bentar, habis itu langsung tiba-tiba naik gitu. Ya. Oke, berarti metodenya bukan one shot ya, agak cicil mungkin ya, tergantung market juga sih. Betul, kalau saya cicil. Oke, pertanyaan berikutnya dari Bapak Raffi Pratama. Nah, tadi kan misal harga breakout dengan volume spike dan akumulasi, tapi ternyata itu dia jauh dari support nih. Menurut Ko Michael itu baiknya kita nunggu pullback atau HK aja? It's up on your style. Kalau saya tunggu. Tapi beberapa orang justru sukanya yang kayak begitu gitu. Tapi resikonya besar. Nah, jadi itu high risk ya high gain. Nah, kalau saya tuh low risk, saya lebih sukanya tuh ketika ada low risk baru saya entry. Nah, jadi terkadang ada saham yang terlalu agresif itu nggak bisa masuk dalam profile risk saya. Jadi it's up to our profile risk masing-masing sih. Oke. Lalu kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini cukup menarik. Tadi kan sempat disinggung bahwa kita ada banyak style nih buat menarik broker summary. Nah, itu bagusnya kita narik pada saat dia sideways sebelum dia naik, atau kita narik broker summary ketika dia mulai kelihatan volume dan dia itu breakout resistant tuh, Ko Michael. Menarik nih pertanyaannya. Jadi memang ya, biasanya ketika momen sideways, memang ada saham yang diakumulasi kelihatan gitu, kelihatannya diakumulasi. Cuman pertanyaannya gini, kapan terjadi breakout kan kita nggak tahu. Nah, kita bisa aja ngikut average mereka, cuman kapan dia naiknya kita nggak tahu. Nah, biasanya ketika terjadi sideways itu kan ada proses yang biasa orang suka kayak beli di support, jual di resist, beli di support, jual di resist. Nah, itu satu, manfaatkan areal akum dan area jual mereka untuk melakukan trading dalam periode sideways. Itu satu. Yang kedua, ketika menjelang mendekati resisten, itu biasanya volumenya tuh mulai menunjukkan tanda-tanda nggak wajar. Mulai ada pembelian masif yang kayak seolah tuh, oke, akum saya udah selesai, kita siap mengangkat harga lebih tinggi. Nah, jadi setiap ketemu seller dihajar, setiap ketemu seller dibeli, setiap ketemu seller ditabrak. Nah, biasa di situ momennya dia belum breakout resisten, tapi volumenya udah nggak wajar. Nah, di situ biasanya bakal ketangkep entry terbaiknya itu saya tuh di situ, yaitu beli ketika benar-benar udah hampir mau breakout gitu, Mas. Oke, pertanyaan berikutnya dari Bapak Hafidz Maulana. Ko Michael nanya dong, nah, ini studi kasus di Ko Michael. Misalkan jika ada suatu saham naik dengan volume yang besar di sesi pertama, lalu turun dan volumenya itu cenderung kecil-kecil nih di sesi kedua. Tapi abis itu nggak kemana-kemana lagi nih setelah sampai close market. Lalu di close market kita lihat di broker summary itu tidak ada akumulasi. Nah, pada kasus seperti itu lebih percaya mana kok, dari volume atau broker summary? Biasanya saya nggak suka kalau seandainya Nggak sih. turun tapi ternyata broksurnya jelek. Nah, that's why itu biasanya besoknya turun dulu. Nah, so akan jauh lebih baik sih kalau seandainya top buy-nya itu agresif, karena berarti ada agenda gitu. Siap. Kalau dulu enak,
pas live trade turun kita ketahuan siapa yang jual, siapa yang beli. Nah, kalau sekarang memang ya ujung-ujung harus nunggu closing lagi. Makanya sebenarnya kalau saya ada sahamnya kenceng turun, terus dia habis turun nggak kemana-mana dan besok broksumnya jelek, ya udah kalau turun buang. Kalau saya seperti itu. Tapi kalau turun ternyata broksumnya bagus, justru saya nambah. Oke, siap. Tapi kuncinya sih ini, kuncinya dia mesti break resistance atau rebound dari support. Nah, biasanya yang kayak begitu ya, yang naik kemudian turun tapi nggak ada yang akum, itu biasanya sekedar rebound dari support. Jadi sekedar trader yang merasa ini murah, ini area low, ya udah kita beli. Nah, tapi ternyata harganya nggak direspon sama market, bandarnya nggak gerak, makernya juga nggak peduli, nah, dibiarkan turun. Tapi kalau seandainya breakout resistance, volume besar di harian di sesi satu aja kita lihatnya udah besar, pas turun itu biasanya most likely memang makernya yang bekerja karena dia ngebiarin resistennya lewat. Biasanya seperti itu. Makanya kalau untuk buy ketika saham melemah, saya lebih suka ketika dia break resistance. Bukan sekedar rebound dari support. Karena kalau sekedar rebound dari support, setiap hari banyak saham yang rebound dari support. Tapi kalau untuk break resistance, itu perlu power yang jauh lebih besar. Oke. Ini pertanyaan menarik nih kok. Tadi kan kita sempat bahas yang di mana di mana ada orang yang bisa beli misalnya lewat broker A, tiba-tiba jual kemudian lewat broker B. Nah, itu gimana sih mekanismenya? Kok bisa terjadi seperti itu? Nah, kenapa juga nggak bisa kenapa juga transaksi itu nggak muncul di broker samar itu kok? Nah, pertama gini, mekanisme pembelian yang dilakukan oleh retail dan fund manager itu berbeda. Kalau kita retail, setiap sekuritas tuh punya yang namanya MKBD dan ada yang namanya T+2. Jadi semua transaksi kita itu ditampung dulu sama sekuritas, barang-barang kita disimpan di sekuritas. Tapi kalau fund manager tuh nggak boleh beli saham sendiri loh. Saya fund manager Esmore, saya fund manager Scoders. Saya ditugaskan sama komite investasi, saya beli saham Adaro atau BCA hari ini sebesar 50 miliar. Saya input sendiri nggak? Enggak. Jadi fund manager telepon broker, ada yang namanya institutional broker, mereka lah yang melakukan order. Nah, ketika mereka melakukan order, sahamnya itu nggak disimpan di sekuritasnya. Contohnya, institusi Mirae dapat pesanan dari fund apa, beli saham BCA, nggak disimpan di Mirae, langsung dioper ke KC, namanya kustodian. Jadi lembaga kustodian itu tempat menyimpan saham dalam pembelian besar. Nah, kalau fund manager itu udah pasti simpan di KC. Nah, kalau besoknya saya tiba-tiba memutuskan pengen jual saham yang kemarin saya pesan lewat Mirae, saya nggak harus lewat Mirae, saya boleh cari yang lain. Nah, biasanya mereka tuh tarung-tarung fee dan tarung-tarung skill gitu. Karena broker ini kalau menjual itu perlu cari yang harganya paling jago inputnya. Karena dalam jumlah besar kan mereka mesti hati-hati. Nah, so kalau teman-teman ngelihat contohnya kayak broker-broker gede kayak KZ, ZP, BK, AK, kalau ngebeli itu most likely mereka bisa jual dari yang lain. Kenapa? Betul. Karena kalau fund manager yang order lewat broker itu dan jumlahnya besar, enggak simpan di sekuritas, simpannya di kustodi. Nah, that's why kalau teman-teman, kalau seandainya besoknya ada yang jual lagi, contohnya belinya lewat BK, besok jual lewat CS, kelihatan BK-nya masih akum, padahal udah keluar lewat CS. Jadi jauh lebih baik tuh enggak fokus sama kode brokernya, tapi lihat flow yang masuknya gitu. Nah, kalau retail bisa nggak? Jawabannya bisa. Antar sekuritas, sign kontrak itu pindah barang kok. Jadi contohnya, saya beli 3 miliar sama ABCD. Lalu di closing, saya ke bagian settlement, tanda tangan untuk pindah barang, itu biayanya cuma 25.000 pindah. Dan itu nggak ada di nego, karena itu terjadinya di market closing kan. Dan memang nggak muncul di Broksum. Jadi memang analisa Broksum rapuh. Gitu. Okay. Kalau menggunakan kode Broksum itu rapuh. Oke, mungkin agak melanjut pertanyaan tadi nih, Michael, kita sebut atau menyinggung tentang fund manager. Nah, pertanyaan dari Bapak Ito Putra, fund asing itu bisa nggak sih kok jual di sekuritas lokal? Nah, saya nggak tahu kalau itu, tapi in my opinion bisa. Jawabannya bisa banget, tapi saya nggak tahu jawabannya soal itu. Tapi in my opinion sih bisa banget. Oke, kita lanjut dari Bapak Rosyid Putra. Ini kan tadi kita melihat broker summary itu tentang di pasar reguler nih kok. Apakah kita juga harus melihat jika terjadi transaksi di pasar nego juga tuh? Nah, gimana kok Michael? Kalau ada nego nih. Nah, biasanya kalau terjadi transaksi nego itu biasanya tuh
terjadi dalam jumlah yang besar. Nah, kalau terjadi dalam jumlah yang besar, biasanya harganya tuh di bawah dan itu make sense. Jadi nego itu boleh dikatakan tuh enggak terlalu jadi patokan analisa kalau untuk kita melakukan keputusan beli dan jual dalam jangka waktu singkat. Karena biasanya transaksi nego itu terjadi karena ada placement atau ada tender offer. Contohnya kayak kemarin ada pembelian besar sebesar 1 triliun di saham Friend karena ternyata itu placement dari Friend ke Alibaba rupanya. Jadi di angka 77, jadi itu nggak mempengaruhi harga gimana-gimana juga, wajar karena dalam pembelian besar nggak mungkin dong beli di market. Dalam pembelian besar ya pasti ada nego atau ada deal dengan owner. Jadi biasanya harganya bawah dan itu hal yang lumrah. Jadi itu lebih ke kayak owner things dan itu menurut saya enggak mempengaruhi demand dan supply dalam jangka waktu pendek. Jadi itu bisa diabaikan. Tapi tetap jadi masukan karena kita jadi mengerti kalau saham ini ternyata mau diakuisisi di harga sekian segala macam gitu. Ada corporate action ya di belakangnya di situ ya. Ada corporate action dan itu bukan supply and demand yang terjadi secara natural. Oke, kita lanjut dari Bapak Mualim Jo. Nah, ini dia sedikit curhat nih. Dia katanya, saya pernah mengalami anomali broker summary nih, Ko Michael. Dia dalam satu transaksi, average Badar itu tinggi dan average dia itu di bawah Badar. Tapi yang anehnya adalah Badar ternyata cut loss. Nah, oleh karena itu, karena Badar cut loss, jadi dia ikut-ikutan cut loss juga. Nah, bagaimana agar kita tidak lagi mengalami kejadian yang serupa, Ko Michael? Pertanyaannya sih gini, kalau Bandar aja cut loss, masa kita nggak bisa lebih hebat kan? Jawabannya gitu, karena Bandar aja pembelinya dananya lebih gede. Jadi memang yang namanya market itulah dinamika market. Big player juga bisa cut loss. Jadi itu memang dinamika market. Tapi at least ya, ketika kamu mutusin beli saham itu, kamu kan bisa ngelihat trennya kemana gitu. Apakah ini saham yang naik hanya sekedar naik atau saham yang memang punya story, punya growth ke depan yang baik gitu. Oke, kita lanjut berikutnya, Ko Michael. Bagaimana jika suatu broker cuma tukar-tukaran barang tuh? Apakah ada ciri-cirinya, Ko? Pertama sih saya nggak suka kalau saham cuma tuker-tukeran barang. Biasanya itu kayak mungkin lagi ada placement atau lagi ada ada deal dengan buyer, pembeli dan buyer. Biasanya tuh ada transaksi setiap hari tuh yang brokernya itu aja. Buyer dan seller itu sama dan itu menurut saya nggak bisa dianalisa karena itu nggak real. Jadi kelihatannya akum biasanya. Contohnya kayak BP itu ada broker II yang selalu akum. Itu II itu kan brokernya Bakri ya, brokernya Aku baru tahu. karena memang. Nah jadi rata-rata saham Bakri memang kelihatannya akum. Nah padahal itu lagi tukar-tukar barang. Jadi menurut saya untuk saham-saham kayak begini analisa Broksum itu susah alias enggak terlalu valid gitu. Jadi memang enggak semua saham tuh bisa dianalisa secara Broksum. Jadi cari yang memang sesuai dengan ini, dengan tingkat saham yang bisa dianalisa pakai Broksum. Oke, lalu pertanyaan berikutnya dari Bapak Dika Ricardo. Halo Pak Ardo, nah dia mau tanya nih terkait saham-saham yang sedang di area support. Nah, ketika kita melihat broker summary dan ternyata buyer itu di hari sebelumnya mungkin dia beli di area support juga. Nah, apakah ketika harga rally di esok hari, baiknya kita kejar atau tunggu area buy intraday dari support intraday yang terbentuk tuh, Ko Michael? Nah, mesti tunggu support di areal intraday itu kembali lagi ke kita masing-masing ya. Karena pertama kita kan udah tahu average mereka berapa. Kemudian harga rally kan ada spread tuh. Bisa aja mereka jualan atau mereka hold, kita nggak tahu. Nah, biasanya saya tunggu dia mulai koreksi baru entry. Nah, kalau kejar atas, saya tipe yang nggak suka kejar atas. Oke. Tapi kalau dia masih belum terlalu jauh dari support, kenapa enggak? Yang penting kita lihat resistennya di mana. Jadi kuncinya kan risk dan reward. Jadi kalau saya menyentuh support, mulai rally, nah kita coba lihat ke resist sama ke supportnya lebih jauh mana. Kalau masih jauh ke resist, ya udah. Artinya kalian boleh beli. Pasti boleh beli karena rewardnya tuh masih jauh. Tapi kalau seandainya udah deket-deket, contohnya kayak 100 resist, nah dia udah di 98 ngapain kan cuma 2 poin, ada risiko banget ketemu seller di 100. Ya udah tunggu dia koreksi lagi. Berarti this time kalian anggap aja kalian kelewatan kesempatan ini, nggak usah dikejar. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya. Pertanyaan dari Raffi Pratama. Ini mekanisme tentang bid offer nih, Ko Michael nih. Nah, dia menanyakan,
apabila terdapat offer tebal di satu harga dan di kasus lainnya ada offer tebal di beberapa harga tuh. Itu tujuannya apa tuh, Ko Michael? Apakah tujuannya itu sama atau beda antara dua style tersebut? Hemat saya tuh kalau over tebal di satu harga itu biasanya terjadi di angka bulat. Contohnya 350, 340, 330 itu terjadinya seperti itu. Nah, kalau over tebal sampai terjadi di 3 papan dan itu mencolok. Contoh di 300 tebel, 298 juga tebel, 296 juga tebel dan harganya tuh rally. Contohnya rally 45%, pas menyentuh 292, 294, tiba-tiba 2968 dan 300 itu tebel. Nah, itu biasanya yang bisa masang over tebel itu siapa? Yang punya barang yang banyak kan? Kalau saya pasang 300.000 lot di atas, ngapain? Kenapa saya nggak cabut? Biarin harga naik, lalu saya cicil jual. Kenapa saya harus tebelin kayak gitu? Jawabannya kan saya pengen merusak psikologis. Wah, tembok tebel. Nggak bisa Wow. lewat nih. Buyer, menahan buyer. Nah, alias itu lagi proses akumulasi. Jadi kalau Oke. tebelnya lebih banyak dari satu papan, itu biasanya saya lebih suka. Dengan catatan dia rally dulu. Oke. Itu contoh hari ini tuh ada di saham SBMA. Cuma kalian lihat SBMA. Jadi SBMA di resist itu tebel. Dia rally. Habis itu dibanting. Tapi bentar aja nyentuh di bawah langsung rebound lagi. Nah itu tuh areal beli mereka tuh. Oh, menarik. Menarik kalau kita Jadi, live trade bareng Ko Michael berarti. soalnya tadi saya tuh seharian tuh trade SBMA. Saya coba Oh, beli di atas, gagal. Turun ke bawah saya nggak jual. Saya entry lagi di bawah. Bareng mereka dan plop langsung gitu. Langsung kayak apa sih? Kayak V gitu. oke. Ya V-shape ya. Ini, nah ini kelihatan nggak nih? Wah, nggak kelihatan tuh. Putih juga soalnya dia. Oh nggak bisa ya Nggak putih. bisa, Sorry putih sorry. soalnya. Atau saya lihat di sini deh. Di sini SBMA. Nah ini kan dia tuh arusnya ini kan resisten ya. Nah dia mau coba lewat tapi gagal turun karena di palang tebel tuh mas. Palang tebelnya tuh Ya. 3 papan. Nah jadi ini tuh kayak lagi proses lah. Nah sebelum dia break. Nah ketika dia turun sebentar ini kalau saya masuk ke dalam 1 menit ya. Nah momen dia turun tuh bentar banget. Habis itu langsung rebound. Jadi kayak V-shape gitu. Dan ini tuh jadi kayak apa? Ya inilah tujuan mereka pasang over tebal biar mereka bisa beli Di di sini. bawah. Gitu. Nah, Oke. jadi memang kalau seandainya ada over tebal dan saham itu rally, artinya belum dikasih lewat dan istilahnya makernya tuh muatannya belum cukup gitu. Ya. Oke, lalu yang case berikutnya tuh Ko Michael. Tadi kan kita bahas kalau mereka tebelin di over. Gimana kalau misalnya itu di bid terjadinya, Ko Michael? Misalnya mereka tebelin di bid satu papan dan juga banyak papan, 3 papan ke bawah misalnya gitu. Gimana? Kalau seandainya bid terlalu tebal dan itu full rapi, jujur saya nggak suka. Hmm, Apalagi kalau jomplang dengan over. Jawabannya gini, saya punya uang 10 miliar, saya pengen beli satu saham. Kalau saya benar-benar niat beli, saya pasti harga ke atas. Nggak mungkin saya tebelin bid kayak gitu. Karena saya tebelin bid kayak gitu artinya eh, saya mancing buyer masuk gitu. Karena psikologis orang kan ketika ngelihat bid tebel kayak, wah seolah banyak buyer nih yang mau ngantri, pasti hmm, aman. Nah, entry aman, entry aman, entry aman, entry aman. Dia ini kan pasti mancing yang belinya gede. Nah, biasa kalau udah ada beli gede, ntar dikasih semua tuh, plam, langsung jatuh. Tapi kalau seandainya bidnya tebelnya nggak terlalu banyak, nah biasanya saya justru lebih suka. Karena itu artinya bisa jadi, kalau menurut saya, memang dia pengen ada di bawah aja. oke. Oke, kita masuk ke pertanyaan terakhir di sesi ini, Ko Michael. Nah, ini pertanyaan, apakah bisa kita menganalisa pola distribusi broker di suatu saham berdasarkan historical pattern akumulasi broker atau badan tersebut, Ko Michael? Boleh diulang, Mas? Tadi Oke. agak Eh, apakah kita bisa menganalisa pola distribusi saham berdasarkan historical pattern akumulasi si badan tersebut tuh? hmm, jawabannya bisa. Jadi memang biasanya ya, kalau bagi pelaku bandarmologi atau orang yang suka ngelihat broksum, biasanya tuh kayak ada beberapa saham yang justru kalau di akun pakai itu aja, kalau dijual pakai itu aja. Nah, karena dia memang terafiliat sama broker itu. Kalau pakai broker lain ya
mungkin nggak bisa karena ada terkait perjanjian atau apa gitu. Jadi biasanya kayak ini saya sih nggak enak sebutnya ya. Jadi kayak ada beberapa saham yang kalau seandainya dia jual, ya udah dia pasti pakai broker itu. Kalau dia Oh, ngumpulin pasti pakai broker itu juga gitu. Nah, ini benar-benar buat dan itu setiap masa tuh berbeda-beda. Jadi makanya kayak kalau dibilang bandar mau lebih kayak saham ABCD kalau diukup aku pakai ini, kalau dijual pakai ini, yaitu 3 bulan kemudian bisa aja beda gitu. siap. Jadi memang ini lebih perlu kayak sense, your Hmm, sense sama market dan dengan sahamnya cocoknya tuh di saham apa gitu. ya. Lebih ke arah pengalaman juga berarti ya, harus sering-sering mengamati juga. Yes, betul. Dan memang Brosum itu analisa yang lebih rumit daripada chart. Karena kalau chart bentuknya itu, targetnya itu, volumenya itu, udah itu doang. Even kalian pakai di Forex, pakai di Bitcoin, pakai di Bisa. kripto pun bisa. Tapi kalau di Brosum, ya itu benar-benar berubah-berubah terus. Tapi memang kita lebih deep into karena kita benar-benar bisa ngelihat jumlah mereka beli, kita bisa tahu average mereka, kita bahkan jam mereka beli aja kita bisa tracking. Ya, oke. Kita lanjut ke Michael ke sesi running trade. Apakah boleh ke Michael? Boleh. Sebagai penutupan di minggu terakhir nih, mungkin banyak teman-teman yang ingin menanyakan saham-saham kesayangan mereka. Jadi untuk di sesi ini, boleh teman-teman tinggal ketik aja di kolom chat, kira-kira saham apa yang ingin kita analisa bareng pada hari ini. Nanti aku bakal milih kira-kira beberapa saham yang cocok untuk kita bahas. Jadi boleh silahkan. Langsung cepet banget kok Michael. Aduh, ini lebih cepet daripada kemarin loh. Wah, langsung 63. Oke. Ini kayak kebanyakan yang nanya dari third liner ya, mostly. Hmm. Oke, mungkin kita coba sesi satu dulu, boleh di stop. Oke. Untuk yang pertama, itu banyak banget muncul dari Jackon tuh, Ko Michael. Boleh gimana view-nya, Ko Hmm. Michael? Jadi Jackon itu turun tanpa volume satu ya dan lowestnya in my opinion next itu ada di 160. Jadi di 160 tuh menarik tuh di sini. Oh, jauh juga ya. Nah, mestinya kemarin sempat di 180 rebound tapi nggak kuat. Nah, jadi ini next tuh di 140. Menurut saya ini masih fine. Karena Oke. penurunannya tuh tanpa volume. Lebih kencang yang pas dia naik ya volumenya ya. Hmm. Oke. Jadi wajar sih kalau kalau kayak saham-saham begini ditinggal waktu market lagi jelek itu wajar. Siap. Oke, kita lanjut Ko Michael untuk Bumi, bagaimana view-nya? Aduh, andai ku bisa analisa saham ini ya. Jadi Kita digocek beberapa kali di Ko Michael. iya, jadi Bumi ini kan akan melakukan PME THD atau istilahnya kayak private placement lah, Ya. kayak right issue tapi preemptif. Dan ini sebenarnya bukan right issue untuk umum, untuk investor strategis di Oke. angka 180. So logically ya, secara teoritis di angka 120 itu bakal jadi floor price itu satu. Nah, yang kedua ya, kenapa saya bilang Bumi menarik? Jadi setiap dia ARB itu selalu dibangunin. Setiap dia open ARB selalu dibangunin. Dan ini tuh udah ada 2 candle yang dinamakan dengan kayak apa namanya? Kayak candle yang open low habis itu close-nya high gitu. Jadi memang ini ada usaha perlawanan yang cukup besar. Nah, so dengan volume yang ada juga dan menurut saya ya kalau seandainya teman-teman punya Bumi, kalau dijual sekarang, kalau seandainya floating loss atau nyangkut, dijual sekarang tuh sayang. Karena ini udah menunjukkan tanda-tanda bottoming. Nah, menurut saya maksimalnya itu di 120. Karena secara teori ya, perusahaan ini mau dibeli di harga 120 dengan total market cap yang sama dengan market cap dia sekarang. Jadi kan market cap-nya bahkan tingkat 2 kali lipat. Ya. Menarik, menarik. Masukin di watchlist dulu ya, jangan sampai jebol tapi 120 tuh. Kalau jebol Ya, bisa dalam lagi berarti dong Ko Michael. 100 kayaknya tuh. Oke. Untuk yang berikutnya Ko Michael, mungkin Pegas bagaimana? hmm. Nah, Pegas tuh ada pola yang saya kurang suka, yaitu descending triangle. Oh, Jadi pola ini tuh kayak
punya target penurunan sampai ke 1.600. Sementara dia punya potensi untuk rebound dulu tuh karena dia punya gap yang cukup besar. Nah, baru selanjutnya turun ke 1.600. Di 1.600 baru boleh lirik lah kalau menurut saya ya, secara TA. Oke, itu apakah ada potensi gap yang ketutup dulu, Pak Michael? Oh, udah ketutup Ya, ya? ketutup dulu baru turun. Karena ini Oke, kan pola piercing nih. Ini pola reversal nih. Piercing namanya. Oke, kita lanjut. Yang berikutnya, Java gimana, Kak Michael? Coba. Ya. Kunci dari Java itu dia mesti bisa ngelewat 1.525. Nah, itu baru reversal tuh. Nah, selama itu berarti masih sideways di range 1.460 sampai 1.525. Nah, ini range sideways-nya. Nah, kalau dia bisa ngelewat 1.525, reversal tuh. Siap. Dan ini pola akumnya juga cukup menarik. Berarti Jadi dari bulan kemarin kan market jelek kan dia bisa close high begini. Lalu hari ini koreksi ya wajar lah karena di resisten kan. Oke, yang berikutnya Kak Michael, bagaimana dengan saham Friend? Nah, Friend sendiri Ada bocoran. dia tuh udah breakdown support satu. Nah, Oke. jadi di sini namanya kan ada bearish flag. Nah, bearish flag, target bearish flag-nya tuh udah kesampaian juga di 80. Jadi ya ini tuh titik-titik dia bakal sideways di 80. Nanti kalau sampai jebol lagi 80 agak gawat. Jadi kalau buat teman-teman yang punya saham ini, selama dia enggak breakdown dari 80, you can hold it. Nah, jadi biarkan kalau dibilang base-nya belum ada. Jadi bakal sideways cukup panjang kalau di opini saya ya. Di angka ini. Oke. Oke, mungkin saya tes dulu di area situ ya. 80 sampai 87 ya, kira-kira. Ya, 8 di MA 200, 87 lah, 87, 80 lah. Tuh, range 7 poin itu kan hampir 10% ya. Lumayan, pada size-nya kecil doang. Iya. Oke, lanjut Kak Michael. Untuk saham berikutnya, SMDM, Kak Michael, gimana? Boleh dipadukan mungkin dengan broker, bandarmologinya? Ini banyak yang request ternyata. Barusan bandarnya nanya saya nih, kemana nih? Waduh. SMDM, jadi ini menarik ya. Pertama ya, rally-nya itu semuanya dengan volume, koreksinya tanpa volume. Jadi ini bisa dipastikan maker dari SMDM ini masih punya banyak barangnya satu. Dan ini target titik tertingginya saat ini kan di angka 452. Nah, soon or later ya 452 ini bakal break. Nah, dia sendiri bergerak dalam channel uptrend. Jadi ini salah satu saham yang menarik. Saya tuh paling suka kalau udah ngelihat saham naik kenceng, volumenya kenceng, lalu dia koreksi, ya kalem aja gitu. Jadi biasanya kalau dia udah nyentuh area supportnya kayak ini nih, kayak today, nah itu kenceng. Kan today sempat ARB ya kayaknya today-nya, lalu diangkat di Iya. sesi 2 kan. Itu dia sempat bikin jantungan tuh Kak Michael ternyata sahamnya. Rendah 26. Intinya satu, net buy-nya bakal selalu YP pasti. Oh, kenapa itu? Selalu mirai kalau SMDM pasti. Oh, baru tahu. Jangan-jangan Glenda nih, waduh. Oke, kita lanjut Kak Michael. Untuk saham-saham yang agak melucup dulu kita bahas mungkin. Untuk Astra, bagaimana Kak Michael? Ya, sih. Ini saya juga suka. Jadi hammer ini tuh kayak pertanda kalau dilawan harganya dan area support tuh di 6.900. Jadi saat ini tuh memang ini kan termasuk tipikal saham yang lelet ya. Jadi nah ini area sideways-nya. Nah, kalau lihat jangka panjang ya, dia tuh punya channeling uptrend. Nah, jadi jangka panjang tuh dia bisa ke sini nih. Nah, sementara sideways-nya itu maksimal sampai 6.900 lah kurang lebih. Oke, ini proyeksi cukup menarik ya. Polanya itu mendekati cup and handle. Jadi ini cup, nah handle-nya biarkan dia agak panjang dulu. Idealnya tuh ya 1-2 bulan lah idealnya ya.
Lama juga ya. Berarti ada potensi dia rally di sekalian sama apa yang biasanya di Desember itu ya, ISG. Komichael ya? Window Iya, dressing, betul, bisa ya jadi. kan? Karena kalau teman-teman lihat ya, kebanyakan yang punya saham ini tuh fund manager. Ya, ya. Jadi kalau window dressing ya pasti potensinya dia dapat jatahnya. Siap. Oke, kita lanjut Komichael. Untuk saham mobil-mobilan bagaimana Komichael? CARS? Aduh. Jadi Cars itu kan bakal melakukan right issue di harga kurang lebih 50. Nah, hari ini tuh menarik. Pertama, sebenarnya dari kemarin tuh udah menarik. Pertama, koreksinya tuh nggak ada volume sama sekali. Dan makernya kita tahu lah, RF, Buona Capital. Nah, itu siapa juga kalian bisa lihat lah di Google pasti ketahuan. Nah, ini kayak hari ini tuh ada usaha bangun tuh. Ada kayak shooting. Perlawanan. Ya. Nah, ada perlawanan. Nah, ini kalau secara teknikal sih dia ada gap di 75, tapi I don't think so bisa sampai 75. Tapi kalau bisa pun sampai 75, ini menarik banget. Oke. Apalagi turunnya itu dengan gap down yang cukup panjang. Jadi ya range-nya itu 120 di bawah 100. Jadi menurut saya ya di bawah 100 tuh areal akumnya. Kalian bisa coba tarik dari kurang lebih 55, 56. Kalian bisa lihat kok modal RF berapa, kurang lebihnya di berapa. Dibocorin tuh modalnya siapa. Oke. Kita lanjut yang berikutnya Michael. Untuk saham AMMS gimana Michael? Aduh, ini terus terang saya jarang lihat. Oke. Kalau ini wah agak blank saya nih Mas kalau AMMS. Jarang-jarang ngelihat. Kita skip dulu mungkin. Ya, kita skip main aja deh. yang agak aman-aman dulu. Bank BRI gimana Michael pendapatnya? Nah, BRI itu menarik ya. Jadi dia punya pattern cup and handle dan dia breaknya tuh juga dengan volume yang paling besar di sini. Nah, targetnya sendiri ke 49. Nah, di situ juga ada gap down di sini yang besar. Dan ini potensi ketutupnya tuh menurut saya besar sekali. Nah, jadi kemarin waktu market koreksi, dia hammer. Dan ini dekat sama MA200. MA200 tuh selalu jadi support. Nah, dan ini juga area koreksinya tuh menarik sih. Nah, jadi 44 atau di bawah 44 atau 4450 atau di bawah 45 tuh areal beli. Nah, targetnya tuh kurang ke 49. Jadi ya kurang lebih 10%-an lebih ya, belasan persen lah di BRI itu udah oke banget. Ada gap soalnya juga ya harus ditutup itu ya. Ya, nggak harus tapi potensinya ditutup. Siap. Oke, kita lanjut. Mohon maaf ya, kok ini saya puas-puasin pertanyaannya. Nggak apa-apa, siap. Oke, untuk yang berikutnya kita coba ke batu bara. Kalau dari Adaro gimana, Kak Michael? Nah, to be honest, Adaro juga in my opinion itu udah agak over karena kenaikan dari pattern di bawah tuh udah capai target. Nah, jadi ketika dia capai target, habis itu dia mulai terkoreksi tuh. Nah, so untuk saat ini ya, areal beli Adaro sebenarnya itu di sini, di titik tertinggi sebelumnya atau higher high. Nah, jadi untuk saat ini ya, periodenya tuh bisa dikatakan, in my opinion tuh sideways doang. Cuman menariknya, kemarin itu ada gap down. Jadi ini bakal ada usaha untuk dia nutup gap down-nya. Nah, apalagi today itu ada pola yang namanya kayak, ini namanya tuh bullish harami gitu. Kayak ibu hamil gitu kalau dari samping. Dan itu biasanya potensi pola pattern ini tuh pecahnya tuh ke atas. Oke, kita lanjut lagi ke Michael. Untuk saham berikutnya yang sedang rally cukup banyak nih, Raja. Gimana Kak Michael? Raja. Nah, ini juga masih menarik, Raja. Nah, dia berhasil mempertahankan area support di ini nih. Area tertingginya itu di 980. Jadi area support dari Raja itu 980 dengan target ke last high dia sebelumnya, yaitu di 1200. Jadi risk reward-nya tuh saat ini tuh masih oke banget. Ya, dekat-dekat 1000 tuh area beli, area jual tuh 1200 ya, berarti 20%. Siap.
cukup menarik ya Raja ya, dengan resiko yang cenderung terbatas dan harus ketat juga stop loss saya, karena dia Hmm. kenaikannya sudah tinggi banget itu Udah dari luar, bulan ya udah Juli tinggi ya. banget. Hmm. Nah, ini aku pernah baca di beberapa thread di Twitter diafiliasikan dengan apa ya, dengan politik tertentu ini kan. Yang politik, yes. Nah, kita nggak boleh diperpanjangin lagi, situ aja cukup. Oke, untuk yang berikutnya apa ya? Saudaranya Adro mungkin Ko Michael, ADMR bagaimana? ADMR. Aduh, ADMR tuh sellernya tuh lumayan itu. Oh, Jadi di sini ada gap kan. Jadi kalau di view saya tuh ADMR kan ada gap nih jomplang di sini. Nah, ini bakal ketutup. Cuman selama periode ketutup itu bakal bolak-balik begitu. Sellernya itu I know, dan dia tuh memang agak masif keluarnya. Jadi setiap ada foreign yang masuk, biasanya bakal muncul seller. Nah, jadi untuk strategi kayak ADMR itu don't buy on breakout sih. Belinya aja tiap koreksi. Nah, areal 1750 ke bawah lah areal beli atau 18 ke bawah. oke, siap. Targetnya 2100. Buat nutup gap itu aja kali ya. Oke. Jadi nampaknya sudah sangat banyak saham yang kita bahas, sudah lewat jauh bahkan dari jam 8. Mohon maaf banget Ko Michael sudah offset sejauh ini. Terima kasih banyak atas waktunya dari minggu pertama hingga minggu terakhir, serta materi-materi yang diberikan sangat bermanfaat sekali. Jadi saya ucapkan lagi terima kasih Ko Michael atas waktunya. Thank you Mas Chandra, thank you teman-teman Mirai. Aku kembalikan ke Sarah. Terima kasih banyak Ko Michael dan Mas Chandra atas materinya yang sangat menarik untuk kita pelajari hari ini. Nah, sahabat Mirai Aset, ini adalah sesi mentorship terakhir dari Ko Michael di HOTS Championship Season 9. Nah, untuk itu, apakah dari Ko Michael ada sedikit kesan dan pesan untuk sahabat-sahabat kita di sini yang hadir? Saya pertama saya salut sama antusiasme teman-teman. Mau market jelek, mau market bagus, tetap aja teman-teman antusias dan it's really exciting for me. Saya udah jadi mentor itu tiga kali dan terima kasih banget untuk Mirai atas kesempatannya dan saya tuh banyak banget ketemu kayak teman-teman yang juara, kemudian teman-teman yang jago banget trade-nya. Itu saya juga banyak banget belajar sama teman-teman dari sini dan terima kasih banget Mirai itu udah ciptain komunitas yang very very healthy kalau menurut saya. Jadi bukan cuma soal competition, juga ada mentoringnya, juga ada komunitasnya dan I'm very very grateful for that dan thank you untuk teman-teman sobat Mirai dan juga Mirai. Terima kasih banyak Ko Michael atas kesan dan pesannya. Nah, sesi mentorship kita hari ini udah berakhir di sini, tapi jangan bersedih karena besok kita masih ada satu lagi sesi mentorship bareng Ferdian David. Ya. Ya, kita masih ada satu lagi, jadi jangan bersedih. Dari Ferdian David, salah satu pemenang berturut-turut dari HOTS Championship season sebelum-sebelumnya dan di usianya yang masih sangat muda. Jadi pastikan kamu datang di acara HOTS Mentorship kita besok di jam 7 waktu Indonesia Barat. Oke, saya rasa itu dari saya. Saya Sarah pamit undur diri. As always, senang bisa menjadi host kalian dan selamat berjumpa di kesempatan lain lagi. Selamat malam, sahabat Mirai Aset. Malam, thank you. Terima kasih Michael, terima kasih Mas Chandra.